Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah daging Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah di mana saja Anda berada, sahabat kalam aswaja yang budiman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla yang mana alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali. Tak lupa sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia kita mendapatkan tarbiyahnya dan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal amalan-amalan atau amal soleh yang paling Allah sukai. Nah, terkait hal ini seorang sahabat yang bernama Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dalam hadis muttafaqun alaih, diceritakan Abdullah bin Mas'ud ini pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikutip hadis tersebut di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sa'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Ibnu Mas'ud ini bertanya terkait tentang hal amal apa saja atau perbuatan apa saja ya Rasulullah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah sukai. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud tersebut. Amalan yang pertama yang Allah sukai itu adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu, on time, ya. Jadi ini erat kaitannya dengan makna kifarat yang pernah ditanyakan oleh malaikat Israfil alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, baginda Rasul pernah ditanya terkait apa makna kifarat atau apa yang dimaksud dengan kifarat yang akan menghapus dosa manusia. Di antaranya terkait kifarat itu baginda Rasul memaknai yang pertama adalah isbagul wudu'i fil makari, menyempurnakan wudu di dalam waktu atau momen yang meskipun repot gitu. Lalu yang kedua, wal masyu bil aqdami ilal jamaah, melangkahkan kedua kaki kita ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Lalu yang ketiga ini wantizarus salat ba'da salat. Nah, erat kaitannya dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika menjawab pertanyaan
Ibnu Mas'ud ini, amalan apa yang Allah sukai? Yaitu as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Nah, ketika menjawab pertanyaan malaikat Israfil alaihissalam pun kurang lebih hampir sama ini maksudnya. Wantizur salat ba'da salat. Artinya waspada di dalam waktu salat. Maksudnya apa? Jadi ketika datangnya waktu salat itu kurang lebih kita sudah siap untuk melakukan salat tersebut. Jadi ketika kalau kata orang Sunda bilang itu ketika trongkohkol, berbedug, ngong ajan, ya. Jadi posisi kita sudah berada di dalam wudu, sudah suci untuk siap melaksanakan wudu. Nah, kadang-kadang jangan ini mah kita biasanya sebelum sesudah trongkohkol, berbedug, ngong ajan pun kadang-kadang kita masih belum siap untuk melakukan sholat, belum wudhu, kadang-kadang masih di perjalanan, ya. Kadang-kadang masih ada yang melakukan sholat zuhur itu setengah 2, jam 2, ya, sholat maghrib kadang setengah 7, ya, karena alasan repot dan sebagainya. Apalagi subuh ada yang setengah 7, ya, dan dengan alasan, dengan alibi, ya, kesiangan atau apapun itu, ya. Itu sebenarnya kurang baik. Akan tetapi yang baik itu as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu, on time. Bahkan yang lebih baik itu adalah sebelum datang waktu salat kita sudah siap untuk melakukan salat. Jadi ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sudah siap untuk melakukan sholat tersebut karena kita sudah siap wudhu, sudah dalam keadaan suci. Itu yang pertama, sholat tepat waktu. Lalu yang kedua, Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apalagi ya Rasulullah amalan yang Allah sukai? Yaitu yang kedua setelah sholat tepat waktu. Baginda Rasul menjawab, yaitu amal soleh yang kedua yang disukai Allah itu adalah birrul walidain. Artinya apa birrul walidain itu? Artinya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya rasa ketika kita berbakti, taat, nurut kepada orang tua kita, pantas dikatakan sebuah amalan yang Allah sukai. Karena apa? Adanya kita itu manusia, wasilah atau sebabnya itu karena adanya kedua orang tua kita. Tak mungkin rasanya apabila ada kita tanpa tidak adanya orang tua. Makanya kedua orang tua ini sangat teramat berjasa dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kita apabila tidak ada orang tua. Makanya termasuk dosa besar apabila kita durhaka, tidak berbakti kepada orang tua kita, apalagi sampai menyakiti hati orang tua kita. Oh, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai seperti itu. Makanya dalam sebuah kutipan syair, pantas Bung Haji Roma Irama pernah menyampaikan dalam sebuah syairnya, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Pantas saja Bung Haji Roma Irama pernah menyatakan seperti itu dalam syairnya. Saya kira itu sangat tepat sekali. Berbakti kepada kedua orang tua. Lalu amalan apalagi ya Rasulullah? Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul setelah tadi sholat
awal waktu, lalu yang kedua berbakti kepada orang tua, lalu yang ketiga itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Nah, terkait jihad fi sabilillah itu sangat luas maknanya. Bukan hanya saja kita perang ke medan perang, turun ke medan perang menegakkan agama Islam, bukan hanya seperti itu. Karena saat ini sudah tidak zamannya lagi perang. Banyak hal untuk merefleksikan jihad fi sabilillah tersebut. Termasuk apa? Termasuk kita mencari nafkah, berusaha untuk memperjuangkan keluarga kita, istri kita, anak kita. Itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Kita rela berkorban, usaha apa saja, yang penting halal, untuk menafkahi keluarga kita. Itu pun sama, jihad fi sabilillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh yang Allah sukai ini. Yang pertama, salat di awal waktu, lalu yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, lalu yang ketiga jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.